Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dengan judul menyusun latar belakang. Di sini saya mengambil judul penelitian yakni efektivitas teknik konseling individual positif self-talk untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMP Negeri 1 Tridorejo. Di sini yang termasuk variabel terikatnya adalah motivasi belajar siswa SMP Negeri 1 Tridorejo dan variabel bebasnya adalah teknik konseling individual positif self-talk. Dan saya sendiri adalah Asmaul Sinta Maharani dengan NIM 0402032139. Poin-poin yang akan dibahas adalah poin pertama data fakta, poin kedua pengertian variabel terikat, poin ketiga penyebab, keempat dampak, upaya, kelemahan teknik konseling terdahulu, solusi, pengertian teknik konseling yang akan digunakan, dan tahap atau prinsip. Yang pertama adalah rumusan masalah. Sebelum menyusun latar belakang, maka kita harus mengerti rumusan masalahnya dulu. Di sini rumusan masalahnya adalah bagaimana sih efektivitas teknik konseling individual positif self-talk terhadap peningkatan motivasi belajar siswa SMP Negeri 1 Nedorejo. Kemudian tujuan penelitian yakni mengetahui efektivitas teknik konseling individual positif self-talk terhadap peningkatan motivasi belajar siswa SMP Negeri 1 Nedorejo. Poin yang pertama adalah data fakta. Berdasarkan wawancara observasi dengan kepala sekolah SMP 1 Negeri Nedorejo, sejak pasca COVID-19 dan daring, dapat diambil kesimpulan bahwa 75% siswa kelas 8 dan kelas 9 memiliki motivasi belajar yang sangat rendah, sehingga 35% siswa tahun ajaran baru atau kelas 7 dianggap mengikuti kebiasaan kakak kelasnya atau motivasi belajar yang rendah seperti kakak kelasnya. Motivasi rendah itu dapat dilihat dari turunnya akreditasi sekolah karena prestasi siswa yang turun, kemudian nilai tugas dan ujian tengah semester siswa yang perlu dikatrol oleh guru karena nilai yang sangat minim, serta kurangnya minat bakat mereka dalam ajang lomba nasional, internasional, dan olimpiade. Untuk selanjutnya ada manfaat teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritis, yakni diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wacana dalam bimbingan konseling maupun sosial, terutama mengenai proses konseling individual yang dilakukan pada siswa SMP Negeri 1 Tridorejo. Manfaat praktisnya, untuk kepala sekolah dan guru SMP Negeri 1 Tridorejo dapat mengetahui pentingnya peran kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan kemampuan motivasi belajar siswa SMP Negeri 1 Tridorejo. Bagi peneliti sebagai referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan konseling individual melalui teknik self-talk. Kemudian bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan konseling individual yang menggunakan teknik self-talk, serta dapat dijadikan sumber bagi penelitian selanjutnya. Poin kedua adalah pengertian variabel terikat. Menurut para tokoh, menurut Sadirman, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Kemudian menurut W.S. Winkel, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan keinginan belajar. Kemudian menurut Uno, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang pada umumnya dengan beberapa indikator dan unsur yang mendukung. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan sebuah dorongan yang muncul dari unsur luar atau lingkungan atau dalam diri siswa dan menimbulkan semangat untuk belajar dan menempuh pendidikan agar memperoleh ilmu atau tujuan yang ingin dicapai siswa tersebut. Kemudian poin ketiga adalah penyebab dari variabel terikat. Rendahnya motivasi belajar siswa SMP Negeri 1 Tridorejo disebabkan karena lemahnya guru dalam memberikan motivasi kepada siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu juga karena kurangnya perhatian orang tua mengenai pembelajaran anak ketika di rumah, siswa mensugesti diri bahwa belajar itu sangat membosankan. Kemudian siswa juga tidak menyukai cara pembelajaran yang disampaikan gurunya. Juga siswa itu merasa dirinya tidak pintar, tidak percaya diri, dan siswa tidak memiliki impian atau cita-cita yang jelas. Kemudian, poin keempat yakni dampak dari variabel terikat. Dampak yang dapat dirasakan dari rendahnya motivasi belajar siswa SMP Negeri 1 Tridorejo ini adalah prestasi siswa yang menurun, nilai tugas harian dan tugas akhir menurun, dan siswa ini kurang aktif baik dalam bidang akademik maupun non-akademiknya.
Poin yang kelima adalah upaya mengatasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pelayanan konseling untuk menghadapi problem rendahnya motivasi belajar siswa SMP Negeri 1 Dodorejo adalah konseling individual. Seperti yang dikemukakan Rogers dalam Bustan R. dan Sutiasesmita 2018, konseling individual adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu yang memiliki tujuan, yakni membantu individu dalam mengubah sikap serta perilakunya. Kemudian dengan memanfaatkan konseling individual untuk membantu pemecahan masalah, maka layanan konseling individual akan dipadukan dengan menggunakan teknik self-talk. Poin keenam adalah kelemahan dari penelitian sebelumnya. Beberapa layanan konseling individual maupun kelompok, misalnya yang menggunakan teknik seperti teknik diskusi ini memiliki beberapa kelemahan. Berikut ini kelemahan teknik diskusi kelompok, yaitu membutuhkan waktu yang sangat lama, membutuhkan fasilitas tempat yang luas, fasilitas kursi yang mudah dipindah-pindah, kemungkinan diskusi menjadi salah arah, tidak mencapai tujuan apabila seorang konselor kurang kontrol terhadap proses kelompok. Kemudian kemungkinan pembicaraan dalam kelompok itu tidak merata. Ada anggota kelompok yang menguasai pembicaraan dan ada juga yang tidak mendapat kesempatan untuk berbicara. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka konselor harus benar-benar mengobservasi secara intensif pada waktu proses diskusi. Konselor juga harus bisa memberi intervensi terhadap kelompok yang dirasa kurang efektif dalam konteks bimbingan dan dalam aktivitas diskusi kelompok. Yang lebih penting justru pada pelaksanaannya dibanding dengan hasil akhir dari materi diskusi. Namun, teknik ini butuh waktu yang sangat lama dan tidak bisa dilakukan jika proses konseling memiliki keterbatasan waktu. Oleh karena itu, konselor di sini harus benar-benar fokus. Sehingga teknik ini dinilai tidak efektif ketika digunakan pasca penelitian pada penelitian yang lalu, dan khususnya di SMP Negeri 1 Dodorejo. Poin ketujuh adalah solusi menuju ke variabel bebas. Maka dari itu, di sini konselor menawarkan bentuk teknik konseling self-talk untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Poin ke-8, pengertian dari teknik konseling yang akan digunakan atau dari variabel bebasnya. Teknik self-talk merupakan bagian dari pendekatan REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy, yaitu salah satu bentuk terapi kognitif, emosi, dan perilaku. Teori ini dicetuskan oleh Albert Ellis pada tahun 1993. Ellis memandang manusia itu memiliki dua pikiran, yaitu pikiran irasional dan rasional. Dalam pandangan Ellis, individu tidak selamanya mengiyakan pola-pola yang telah terkonstruksi di awal kehidupannya, namun individu berhak untuk mengubah serta mengembangkan keadaan dirinya. Kemudian menurut Jeremy, self-talk adalah segala sesuatu yang dipikirkan atau ucapan yang dikatakan kepada diri sendiri yang bersifat positif. Teknik self-talk merupakan sebuah teknik yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang rendah, sehingga siswa tersebut mempunyai semangat dan motivasi diri yang positif, sehingga mereka memiliki dorongan yang positif juga dari dalam dirinya dan memiliki kesadaran diri untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teknik self-talk adalah berbicara kepada diri sendiri secara sadar mengenai hal-hal positif dan bersifat memberikan penguatan untuk beraktivitas yang dilakukan dengan suara keras maupun secara pelan, normal, berulang-ulang, dan dalam waktu tertentu. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan penguatan, motivasi, dan fokus dalam melakukan usaha mencapai suatu tujuan. Tujuan pemberian teknik self-talk adalah mengubah negatif self-talk yang ada pada individu menjadi positif self-talk. Kemudian poin yang ke-9 ini berisi tentang tahap atau prinsip. Dalam hal ini, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas teknik konseling individual positif self-talk dalam peningkatan motivasi belajar siswa SMP Negeri 1 Dodorejo. Sekian yang bisa saya jelaskan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan teknis, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.